Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inisiatif, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri. Halo Sobat JKN semua dimanapun berada, kembali lagi kita di program BPJS On Air Kantor Cabang Tapak Tuan. Selamat datang kembali teman-teman yang pernah ikut join live BPJS On Air Kantor Cabang Tapak Tuan sebelumnya. Selamat datang kembali. Silahkan teman-teman semua yang ingin bertanya nanti dipersilahkan di kolom komentar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu rutin cek status kepesertaan JKN bersama pemateri spesial hari ini yaitu Kak Ruhuliyati ya Kak ya. Nanti kita perkenalan dulu dengan pemateri kita hari ini. Jadi bagi sobat JKN semua yang berada di live ini, silahkan jangan lupa tap layarnya, like dan comment and share program ini gitu ya. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari sobat JKN semua, pemateri kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tema kita hari ini yaitu rutin cek status kepesertaan JKN ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu Kak. Oke, batuk dulu ya, dimulai dengan batuk ya. Iya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruhuliyati, tapi boleh dipanggil Ayah. Jadi saya di sini sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Cabang Tapak Tuan. Teman-teman semua peserta JKN dimanapun berada, kita nggak tahu ya kapan kita itu sakit gitu kan, nggak tahu nih kondisi darurat itu kapan datang kan kita nggak tahu ya. Jadi salah satu kuncinya nih Kak, kita harus rutin cek status kepesertaan kita gitu ya, karena kita nggak tahu ya, misalnya ada kecelakaan nih, terjadi kecelakaan hari ini kita kan nggak tahu ya teman-teman semua. Jadi ketika kita udah masuk ke puskesmas atau rumah sakit, namun JKN kita itu tidak aktif, itu kan bahaya ya Kak. Betul. Karena kan kita sebenarnya yang seperti Mega sampaikan tadi, kita sakit nggak tahu kapan. Jadi sebelum sakit kan ada katanya sedia payung sebelum hujan. Iya, betul ya Mega ya. Jadi sebelum sakit, sebelum membutuhkan akses pelayanan, penting sekali kita memastikan diri kita dan keluarga kita itu terjamin oleh program jaminan kesehatan nasional gitu. Karena jadi kalau misalnya sakit, tiba-tiba sakit nih kita sudah aman. Jadi kita bisa langsung mengakses pelayanan kesehatan. Tahu ya, apalagi megang nih mungkin semuanya pada jalan-jalan, kemana, makan-makan, kemana kan. Kita nggak tahu nih, bisa nanti ada terjadi kecelakaan atau apa, karena uzubillah ya Kak. Betul. Kita kan nggak tahu ya teman-teman. Atau nanti lebaran udah kebanyakan makan daging, ya kan? Makan daging tiba-tiba kolesterolnya naik, jadi sudah aman kalau BPJS kesehatannya aktif. Seperti misalnya nih mudik ke kampung halaman tiba-tiba sakit, kan vaskesnya itu pasti terdaftar di tempat domisilinya, jadi nggak perlu khawatir juga karena kita bisa berobat di luar vaskes terdaftar itu 3 kali pelayanan. Jadi kalau tiba-tiba sakit di kampung halaman itu aman, bisa digunakan maksimal 3 kali dalam 1 bulan gitu. Mungkin kita awali dulu Kak, sebenarnya apa itu status kepesertaan JKN aktif nih Kak, dan kenapa sih peserta JKN itu harus selalu memastikan status keaktifannya? Oke, nah jadi kalau status kepesertaan JKN aktif itu berarti setiap peserta dapat menggunakan layanan dari BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis tanpa khawatir Mega. Iya. Jadi misalnya status kita aktif nih, kita tiba-tiba sakit seperti disampaikan tadi, itu bisa langsung digunakan. Jadi kenapa kita penting? Karena kan kita nggak tahu nih sakitnya kapan datang. Jadi ketika sedang sehat, jadi kita wajib memastikan kepesertaan kita aktif. Jadi untuk jaga-jaga melindungi ketika kita sakit. Nah, cara ceknya itu seperti apa? Cara ceknya kita sekarang sudah banyak karena layanan digital yang memudahkan peserta. Ini di atas nih ada nih Care Center 165, ada Pandawa, ada Mobile JKN. Jadi ini sambil yang nonton boleh di screenshot aja. Nanti di sini di save aja nomor Pandawanya di 0811 8165 165. Jadi nanti kalau mau ngecek status pesertaannya boleh cek ke sini, boleh telepon ke sini ataupun boleh di-download aplikasinya di Mobile JKN gitu. Sekarang udah mudah sekali ya Kak, dari online aja nih, kita dari HP aja kita bisa cek, nggak perlu harus ke kantor kita ngeceknya gitu ya teman-teman. Jadi wajib sekali bagi teman-teman sobat JKN untuk simpan nomor Pandawa yang ada di atas, download aplikasi Mobile JKN, di situ banyak sekali fitur-fiturnya teman-teman, udah lengkap semua. Jadi apa teman-teman butuhin tentang seputar BPJS Kesehatan semuanya ada di situ. Betul. Ya. Oke. Apa nih Kak keuntungan bagi peserta JKN yang sudah mengaktifkan atau mengecek berkala nih Kak status
JKN-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang kita sampaikan tadi, lagi-lagi jadi ketika dia berobat, dia bisa langsung menggunakan BPJS kesehatannya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah download aplikasi Mobil JKN, jadi aplikasi Mobil JKN itu kan kita bisa cek status kepesertaan, kita bisa ambil antrian online, bisa cek kartu digital seperti itu ya. Jadi nanti ketika sudah statusnya aktif mau berobat bisa menggunakan aplikasi Mobil JKN, ambil antrian online, tidak perlu antri lama-lama, nanti bisa cek kartu digitalnya di situ. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi yang belum download aplikasi Mobil JKN boleh download ya, dan memanfaatkan semua fitur-fitur yang tersedia di aplikasi. Iya. Gitu. Mungkin dari ini Kak, sekarang kan ada juga BPJS keliling ya Kak. BPJS itu gimana keliling. tuh Kak maksudnya? Nah, jadi BPJS keliling merupakan layanan jemput bola oleh BPJS Kesehatan. Jadi untuk mengakses daerah-daerah yang susah terjangkau oleh peserta. Nah, mungkin jadi pesertanya yang karena ada kendala jarak, kendala waktu untuk datang ke kantor cabang, jadi kita ada namanya BPJS keliling. BPJS keliling itu jadi nanti kita tim BPJS Kesehatan yang datang ke desa-desa atau ke instansi. Jadi untuk peserta bisa langsung mengurus BPJS Kesehatannya di layanan BPJS keliling. Memudahkan ya Kak bagi daerah itu yang mungkin dari BPJS sendiri datang ke tempat-tempat itu gitu ya. Oke, mungkin sekarang kan Kak udah nggak diberlakukan lagi kartu nih Kak. Sekarang kan kebanyakan udah berobatnya itu bisa pakai NIK bisa aja. Menggunakan nomor tunggal NIK. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang kartu BPJS-nya hilang, kartu BPJS-nya rusak atau tidak dapat digunakan lagi, itu nggak perlu khawatir. Karena sekarang kita memang tidak lagi melakukan pencetakan kartu fisik. Kalau berobat bisa menggunakan nomor NIK. Nomor NIK yang ada di KK, di KTP, ataupun untuk anak di bawah 17 tahun bisa menggunakan KIA. Iya. Nah, jadi kalau misalnya memang status kepesertaannya itu nonaktif karena tunggakan, itu bisa jadi dia terdaftar sebelumnya di segmen mandiri. Nah, untuk pengaktifan kembali dia bisa melakukan pelunasan tunggakan sebelumnya, itu langsung kepesertaannya langsung aktif di segmen dan di kelas yang sama seperti sebelumnya gitu. Dengan catatan tunggakan yang terhitung itu adalah maksimal 24 bulan plus 1 bulan berjalan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nonaktif karena mungkin resign dari perusahaan ataupun sudah tidak bekerja lagi ataupun sudah bukan masuk ke tanggungan pemerintah lagi, itu dia bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya ke segmen mandiri ataupun ke segmen lain sesuai dengan kebutuhannya gitu. Gitu ya Sobat JKN semua. Ya, ini masalah iuran kan Kak. Ini kan gimana nih Kak? Masalah apakah tunggakan iuran itu bisa menyebabkan kepesertaan itu tidak aktif, dan mengapa pembayaran iuran itu harus dilakukan tepat waktu? Oke, nah jadi karena kan kita ada segmen yang berbayar pribadi atau berbayar mandiri. Jadi itu kan ada terbentuknya iuran tiap bulan. Nah, tiap bulan itu wajib dibayarkan sebelum tanggal 10. Apabila iuran dibayarkan lewat bulan, itu nanti akan menjadi tunggakan. Nah, tunggakan ini ketika status si peserta nonaktif itu tidak dapat digunakan apabila tunggakannya itu sudah dibayarkan. Namun itu tetap ada konsekuensinya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, jadi dari tanggal pembayaran sampai 45 hari ke depan, apabila si peserta ada rawat inap ya, ini untuk kasus rawat inap, nanti dia terkena denda di rumah sakit. Itu perhitungannya 5% dikali jumlah bulan menunggak dikali sama diagnosa dokter. Jadi penting sekali untuk peserta yang terdaftar di segmen mandiri ini untuk menjaga ritme pembayarannya. Jadi jangan lupa dibayar iurannya itu sebelum tanggal 10 ya. Gitu. Ini udah banyak sekali nih Kak teman-teman semua yang udah bergabung dan udah menyiapkan pertanyaan terbaiknya nih Kak. Ini banyak yang penasaran ya. Teman-teman semua yang udah bertanya, ya seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita tentang tema kita hari ini yaitu rutin cek status kepesertaan JKN yang sudah dijelaskan ya secara rinci oleh pemateri kita hari ini. Buat teman-teman semua boleh bertanya seputaran tema kita hari ini ataupun boleh di luar tema ya Kak. Mengenai program BPJS Kesehatan ya. Oke, dimulai dari Bang Ryan Kautsar nih Kak. Bukan pertanyaan tapi Kak, tapi mantap nih kakak-kakak duta. Ya terima kasih Abang Ryan. Oke, dan selanjutnya Kak dari Icol Dean. Lanjut Kak dari Wening Dwi Purwanti. Kak, status BPJS-nya
PBPU dan BP pemerintah, tapi masih ada tunggakan. Apa harus masih dibayar, Kak? Oke, nah jadi kalau misalnya sekarang sudah beralih ke segmen PBPU dan BP pemerintah, itu kan berarti tanggungan dari pemerintah daerah gitu ya, Kak ya. Nah, untuk tunggakan sebelumnya itu adalah tunggakan ketika kakak menjadi peserta mandiri. Nah, jadi tunggakan yang di sebelumnya ketika menjadi peserta mandiri itu dia tidak akan hilang, tetap melekat. Kalau misalnya kakak ingin melunasi langsung silahkan, ataupun mungkin kalau keberatan melunasi langsung, kakaknya bisa mengikuti program rehab, program cicilan. Nah, jadi ketika kakaknya sudah tidak lagi masuk ke tanggungan pemerintah, akan beralih lagi ke mandiri, itu tunggakan itu akan tetap muncul kalau misalnya belum kakak lunasi. Jadi kalau sekarang sudah aktif di segmen pemerintah, ada baiknya kakak melunasi tunggakan sebelumnya itu dengan mengikuti program rehab gitu ya. Begitu ya Kak Wening Dwi Prowanti. Okay. Kita lanjut Kak dari Kak Uwi. BPJS orang tua saya tidak aktif karena saya ASN dan saya belum menikah. Apa solusi lainnya Kak? Coba yang nggak aktif orang tua ya? Orang tuanya nggak aktif, jadi kakak ini ASN gitu Kak. Oke, nah jadi kalau misalnya memang kalau ASN itu kan dia tidak bisa menanggung orang tua ya, karena tanggungan dari pekerja itu adalah anak sama istri dan maksimal 3 orang anak. Kalau orang tua itu di luar tanggungan. Untuk pengaktifan orang tuanya bisa beralih ke segmen mandiri yang berbayar. Untuk peralihannya mudah sekali, bisa melalui Pandawa aja ataupun telepon ke care center 165 gitu ya Kak. Iya, udah mudah ya Kak sekarang. Betul. Begitu ya Kak, ini tadi siapa namanya? Lewat. Oke. Ya Kak, tadilah pokoknya. Kakak tadi lah. Kakak Uwi, iya. Kak Uwi, begitu ya Kak Uwi. Oke lanjut Kak. Dari LAN, sudah pisah kakak, tapi tagihan anggota di kakak lama ya, masih jadi satu sama kakak baru gitu Kak. Jadi harus bayarnya keduanya. Oke, jadi ketika ada perubahan anggota keluarga atau perubahan data dalam satu susunan kepesertaan, itu boleh dilaporkan ke kita. Jadi kalau misalnya memang sudah berbeda kakak, nanti bisa kita pecah tagihannya menjadi data di kakak terbaru. Jadi nanti kakaknya boleh langsung melapor ke kantor cabang terdekat untuk dipisahkan tagihannya, untuk kita update datanya. Jadi nanti ketika kakak bayar, itu hanya muncul tagihan sesuai dengan kartu keluarga yang baru gitu. Berarti harus langsung ke kantor aja gitu ya Kak? Boleh, ke kantor cabang terdekat ya. Nanti disampaikan aja keluhannya seperti apa. Pak LAN ini. Saya punya BPJS dari kantor suami, udah resign. Gimana mau pindah BPJS mandiri dan pindah kelas Kak? Oke, mungkin kalau pindah kelas sebelumnya mungkin suaminya itu kelas 2 atau kelas 1, mau turun kelas atau naik ke kelas di atasnya. Nah jadi ya Kak, apa tadi namanya? Dari Kak Ratna. Kak Ratna. Jadi mudah sekali Kak, kalau kakak mau beralih ke mandiri, kakak bisa chat aja di Pandawa di 0811 8165 165, boleh di save aja dulu nomornya. Nanti pilih aja administrasi pengaktifan kembali status kepesertaan. Ini Kak dari 3%. Ini mau lobet nih Kak. Mau lobet, jangan lupa dicas baterainya ya. Iya. Kak, dari awal buat BPJS yang bayar 14 hari itu, yang bayar 14 hari itu saya nggak bayar, tapi sekarang aktif, berarti ada tunggakan nggak Kak? Kalau misalnya sekarang aktif tidak ada pembayaran sebelumnya, bisa jadi data kakak itu sudah dialihkan ke segmen lain. Karena kalau misalnya memang kakaknya lupa melakukan pembayaran, itu statusnya sekarang tidak aktif gitu ya. Jadi bisa dicek dulu Kak, status kepesertaannya itu aktifkah atau tidak, terdaftar di segmen apa. Untuk iuran sebelumnya itu dia tidak menunggak, karena kalau misalnya memang kakak lupa bayar, itu tidak ada tagihan yang terbentuk gitu. Jadi kakaknya boleh dipastikan aja dulu terdaftar di segmen apa, di kelas berapa. Nanti untuk info ada tunggakan atau tidak boleh dicek di aplikasi Mobil JKN di menu cek info iuran. Gitu. Jadi jangan lupa ya Kak, 3% untuk download juga aplikasi Mobil JKN. Ya. Bisa dicek di situ, atau mungkin kalau kurang paham langsung aja ke kantor terdekat. Ke kantor cabang terdekat atau kantor kabupaten terdekat. Iya, begitu ya Kak, 3%. Ya, selanjutnya Kak dari Sari Shop. Kak, anakku pernah ikut BPJS berbayar, tapi sekarang udah mati kartunya. Kalau mau daftar MPBI gimana caranya Kak?
Mungkin kita cek dulu ya, ini mati kartunya itu apakah karena tidak dilakukan lagi pembayaran ataupun memang sudah tidak aktif di segmen lainnya gitu. Kalau untuk beralih ke tanggungan pemerintah, itu kan kita ada pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu dia pendaftarannya melalui Kementerian Sosial dari Dinas Sosial di kabupaten. Nah itu nanti kakaknya boleh langsung koordinasi ke sana gimana pendaftarannya dan apa saja syaratnya. Kemudian kalau misalnya kakak mau masuk ke tanggungan pemerintah daerah, itu bisa langsung ke kantor cabang terdekat. Nanti kakak cek dulu di daerah ini pemerintahnya mau mengakomodir nggak, syaratnya apa-apa aja gitu. Tapi kalau kita di Aceh itu cukup kakak dan KTP Aceh itu sudah bisa masuk ke tanggungan pemerintah Aceh. Jadi ini sekalian kita merangkum dari pembicaraan kita tadi. Untuk teman-teman semua, ini kan karena ada juga beberapa pertanyaan belum terjawab. Jadi untuk cek status kepesertaan JKN kita bisa melalui aplikasi Mobil JKN, tentunya melalui nomor Pandawa ataupun di Care Center 165. Jadi kalau misalnya untuk memastikan status kepesertaan kita aktif itu agar bisa berobat nantinya. Jadi untuk berobat kita bisa langsung aktif. Berobat menggunakan apa? Bisa menggunakan kartu digital, bisa menggunakan kartu yang fisik sudah lama, ataupun bisa menggunakan nomor NIK saja gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa memanfaatkan kanal layanan kita. Jadi nanti untuk pengaduan pertanyaan bisa juga diajukan melalui nomor Pandawa ataupun di aplikasi Mobil JKN di menu pengaduan. Seperti itu. Jadi dipastikan di save dulu nomor Pandawanya, di download aplikasinya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mau ngecek sudah mudah semuanya. Kalau kita nggak sempat jawab di sini bisa disampaikan melalui Pandawa ataupun melalui aplikasi Mobil JKN di menu informasi seperti itu. Baik, begitu ya teman-teman semua. Mungkin sekian dari tema kita hari ini dan pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh pemateri kita yaitu Kak Ayat. Sampai jumpa lagi teman-teman di live selanjutnya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin ada pertanyaan yang masih terlewatkan ya Kak atau tidak terjawab. Kami insya Allah akan jawab di live selanjutnya. Teman-teman jangan lupa gabung lagi di live BPJS On Air kantor cabang Tapak Tuan. Saya Mega Sylvia selaku host, mohon pamit undur diri, dan pemateri kita hari ini saya Ayah. Kami berdua mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin. Selamat semangat berpuasa teman-teman semua puasa hari ini, dan untuk besok selamat hari raya Idul Adha ya. Mohon maaf lahir dan batin, mohon pamit undur diri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.